Bagus, kecewa. bagus. Kecewa. Ini hero terlalu overpower jujur ya. Buat di tangan yang tepat kayak aku nih overpower. Nah itu dia makanya kecewa gak lihat Hidara. Nah, Kadang kalau flop itu seru liatnya. wah, si Om satu ini emang nunggu blunder jatuhnya. Jatuhnya nunggu blunder ini mah. Belerik. Jadi penghijauan. Belerik ya di atas ya. Mau dinai langsung ke Udora. Jujur aku lebih suka Selenanya aja om langsung ambil. Selena juga oke sih. Nah, tapi kalau Selena ya om ya. Tapi Bele Udora, waduh itu rame lagi di jungle kita nih. Kayak Ya, kasihan gitu. junglernya aja kalau ada Bele sama Dora. Oh dia cusin. Dibelokin, karena kan balik lagi, tadi kan suksesnya di ban ya. Waduh Uranus. Welcome back Uranus. Gak apa-apa. Kasih aja kalau Uranusnya buat Kid Bomba emang dia lebih bisa utilize dibandingkan dengan Ying. Ya, ini berarti Cloud Iya. lagi nih. Apa bedanya tuh? Oh beda Bude, kalau Kid Bomba kan nanti ada Sawo yang bakal backup. Nah kalau Blink itu kan lebih ke hero yang emang dia ngefollow apa yang dibuat sama Ying sebenarnya. Oke, ketika berhasil memiliki Sawo sebagai pembackup, apa tuh? Ya berarti hero-hero inisiatornya lebih masuk. Contoh kayak nanti misalkan bisa jadi ada Mino. Atau hero-hero yang emang jadi second man lah intinya buat Sawo. Sementara kalau misalkan Blink jadi first man. Jadi second man itu kadang kurang cocok. Mendingan first man-nya emang bener di ini. Di arah dari Ying. Oke, jadi Biar memang ada. Ying yang buka duluan aja atau emang jadi Blinknya hero badan first man. Second man-nya baru tuh Ying-nya. Oh jadi ada sinergi yang berbeda ya di antara EXP Lane dan juga Roam dari kedua tim nih. Betul. Kayak nggak tahu kenapa kalau ngomongin inisiasi ya mirip-mirip ya kebalik aja sih kayak tugasnya kalau ngebadanin harusnya Kid Bomba, inisiasinya di Sawo. Kalau di Yangon yang badanin harusnya Blink. Tapi so far kita lihat yang ngebadanin malah jadi Ying kebalik harus. Tapi ini ribut sih lagi ya. Yang dengan draft ributnya Eudora dan juga Belerik ini kayak udahlah dari kemarin kita selalu tahu dua hero yang kalau sudah punya early advantage sudah pasti bakal nabrak-nabrak terus-terusan nyari junglernya musuh di mana dan Tapi jungler musuhnya sekarang susah dicari nggak? gampang malah. Sun. Kan di Sunsin. Memang dia punya Traceless ya, tapi Traceless kan berhenti nanti di ujung sana kalau kena Lightning Bolt. Jadi masih bisa dikejar. Oh mungkin maksudnya Bude gini om. Dengan adanya Mountain Shocker. Kalau udah tahu Eudoranya di atas dia mainnya di bawah. Kabur aja terus. Bisa. Menuyul kayak biasa. Ya, menuju. Iya menuyul. Jadi setiap gerakan mereka akan kebaca. Ya, tapi bagusnya Yizan Shin sebenarnya ya karena dia punya turtle ship ya. Jadi kalau sampai kebuka mapnya terus dia tiba-tiba keluar dari rumput, wah itu serem banget sih. Ya tapi jangan lupa juga ya kalau bawa Yishun Shin, walaupun nama kendaraannya turtle ship, tapi gak harus megangin turtle kok. Iya. Yishun Shin udah ada jobnya sendiri kayak mungkin steal monster jungle, ambil potensi-potensi lain gitu, buat dapetin level 15 cepat mungkin lah. Nggak perlu ngotot ke arah turtle. Ya sama, nah ini yang paling aku suka dari Zoro Egois kalau udah pakai Yishun Shin, lihat deh temponya nanti dulu. Temponya pelan, tapi tiba-tiba kalau dapat momentum, langsung dimakan. Seorang Zoro egois bisa pelan. Oh pelan Bude, kemarin sih waktu lawan Kairi pelan. Kairinya yang tiba-tiba mengikuti tempo tim spirit dan kemakan jadinya. Oke, berbahaya. Pelan ke bawah arus. Nah itu. Tenggelamnya. Karena levelnya dia menang di level Yishun Shin ya. Iya betul. Tapi sekarang harinya di ban nih. Berarti karena udah ada Belerik, dulunya kalau memang mau di flex lumayan susah juga ya buat Yangon. Apakah akan ada indikasi Uranus Gold Lane? Enggak sih Be. Jauh ya, masih jauh ya. Jauh banget. Kecuali ya balik lagi mungkin hero-hero yang di Gold Lane-nya fighter lagi ya. Iya. Baru Uranus mungkin bisa laku. Marcel diambil oke. Oh, mau Granger kah? Nah itu dia. Kayaknya Hiko kan best banget nih dengan Granger. Iya. Yang paling mendekati Jadi Innocent Hiko lah ya mania buat kan jadinya kan pas pakai Granger. Hiko mania. Hiko mania. Hiko mania. Tapi kalau dari Yangon, apa pilihan terbaik mereka untuk kita tahu dari Zoro egois udah Yishun Shin. Pilihannya apa? Harley ya. Iya Harley oke. Han Harley. Ya, Han atau balik ke Nolan sih. Aduh, lawan Marcelnya sih om aku bete banget. Hmm. Kalau Nolan. Kayak lagi-lagi better kalau misalkan ketemu sama Marcel ya ambil Harley sih. Main repositioning. Dia Baxia. Welcome back. Baxia dan Benedetta. Beda lagi ini sekarang. Wah, ganti strat ya. Kasih tahu kita gimana? Oke, Granger. Granger kita udah mengira, tapi bagaimana dengan Baxia dengan Benedetta? Oh ini buying time Bude, pengen imbangin early game, Benedettanya bakal coba cut lane, biar nanti datang sampai dengan Cloud-nya bisa didapetin Swift Trinity. Itu dia ya sampai jadi Cloud-nya nanti. Jadi mainnya defensif dari awal karena mereka ngebawain Baxia juga yang sudah kena nerf Spirit Shield-nya. Tapi power spike dari tim Spirit.
Wah, udah pasti Bude semakin lama game berjalan semakin enak buat mereka. Ada 2 marksman soalnya. Duo marksman. Sedangkan Yangon? Yangon mereka harus defend dulu di early game. Well, ini akan menjadi pertarungan yang menarik dengan hero-hero yang unik. Langsung saja kita akan mendapatkan sebenarnya pantun dari Ranger Mas dan juga Al untuk masuk ke dalam game selanjutnya. Burung dara, burung pipit. Cakep. Siapa yang defeat? Nah, tapi abis ini mungkin next game, abis mereka analis draft, gue pengen ngobrol sama Bude. Oke, boleh nanti Pengen kita- nanya menurut mereka gimana, menurut Bude apalagi ya. Produser minta tolong yang ada di Indonesia. Agak panjangin lagi nanti ya. Agak panjangin sampai ke dalam in-game sekali. Let's Tapi go. semoga nggak rusak sinyal nanti ya. Oke, let's go to the lane of Dano. Let's go. Yangon kali ini menghadapi Zaura Egois di Team Spirit dengan Yesansinya. Gimana menurut tahu? Isunsin sih kemarin jujur Zaur serem banget ya. Itu dia. Zaur sih mengerikan. Bener-bener kayak, kalau gue lihat kemarin ya, Yesansinya tuh Zaur-Zauran. Aur-auran. Oh, salah ya. Ya. 10.000 Zaur. Sebelum. Bentar, gue gak nyampe tuh. Aura. Oh, so Aura. Masih harus dijelasin sih. Kurang gaul nih kita. Aduh, kacau. Oke, tapi dengan sesuatu yang berbeda lagi dari Yangon ya, membawakan Baxia, Oke. tank jungle yang udah jarang kita lihat akhir-akhir ini. Jarang naik daun ya. Plus lagi dengan Benedetta di EXP, yang harusnya nanti akan bisa nutup ke arah backline ya, terutama targetingnya ke arah Hiko nantinya. Oke. Dengan Petrify yang dibawakan juga, tapi jangan lupa Hiko Mania. Ya kan, Hero Sky Pierce tuh di tangannya biasanya auto miniak. Dan setuju banget, lihat ini. Pressure agresif dari Zaur. Yang seperti tadi sudah disampaikan sama Aul. Dia bisa mendapatkan 1000 Zaura. 10.000. 10.000 Zaura dan bahkan kita lihat proses dari dia steal jungle-nya. Ini menurut gua agak cukup berani banget sih. Kenapa? Karena kita tahu Baxia nggak seinstan itu loh untuk kembangin di early ul dan retribution-nya. Sedetik loh itu. Itu cooldown retry-nya Zaur sedetik. Kalau ada sih dapat tuh. Harusnya bisa dapat, tapi nggak berhenti sampai situ. Sekarang Kramernya juga diambil. Dicuri, ini malah berbanding terbalik. Baxia yang di-invite. Oh, apakah ini hari kebalikan? Wah, bisa jadi. Karena ini pattern yang dilakukan sama Zaur bagus banget sih. Dari kemarin gimana dia bisa maksimalin farmingnya. Dan sekarang pencurian menuju ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh tank jungle. Ya. Itu menjadi sebuah warning sign harusnya untuk Yangon Galacticos. Tapi harusnya ini turtle bisa mereka dapetin. Mau kemana kamu? Diam di situ untuk mendapatkan turtle yaitu dari Han. Berhasil memaksimalkan dan wajib sebenarnya. Wajib banget. Itu kalau nggak dapet sih masih jadi tanda out. Oh my god, Sawo ditelan bulat-bulat kembali lagi seperti biasa Sanji. Sang God Laner Trinity Swift gak peduli apakah sudah punya power atau belum, as long dia masih bisa ngedeal damage. Oh, flicker ya, ke-trigger dari Hiko tadi. Takut-takut ditabrak sama Shield Unity. Tapi lihat Kid Bomba cuek banget, even pun ya kita tahu clear powernya Benedetta cepat. Dia tetap mau ngeplating di atas. Oke, swafoto kembali dikeluarkan oleh Sawo. Sebuah foto ya. Menuju ke arah Blink, tapi nampaknya informasi yang sangat mahal adalah tidak ada flicker dari Hiko. Ini yang akan menjadi sebuah poin penting kalau mau ditabrak. Betul. Apalagi jangan sampai nanti kasih Hikonya snowball ya. Yang kita lihat Granger cukup berbahaya. Ditabrak. Untung bisa putar balik. Untung ditabrak cekrek, dia nggak berhenti pecah ya. Untung dia power steering itu. Iya benar, bisa setir kanan langsung. Itu bayangin Ul, kalau dia nggak pakai power steering, ketabrak, diangkat di dalam turret udah pasti hilang. Jujur iya, berbahaya. Oke, tapi untuk sekarang sebenarnya untuk dari segi goldnya juga masih ngimbangin ya. Dan belum lagi ada, inisiasi. Oke, itu dia Golden Hour memasang menuju ke belakang, damage turret menuju ke Han. Tapi Golden Hour untuk defensive dan rate of Drayan. Untuk sosok seorang Hiko. Totally worth it playing, benar-benar menargetkan bukan Zaura yang sekarang mau, tapi Hiko yang gak punya skill escape mechanism. Ya, gak ada flicker tadi juga yang siap ya. Dan menerima semua efek CC. Full plating Ul. Iya, full plating dibalesin juga. Sebenarnya atas hampir tuh bisa didapetin sama Kid Bomba. Tapi itu bukan hal yang worth karena yang dapetin plating di bawah Sanji nih. Asuransinya lagi. Tapi Team Spirit mereka membawakan 2 marksman. Yang dimana secara pattern untuk farming by level juga ini masih tetap unggul untuk Zaur. Tapi ini ngebedain di Hiko-nya. Hiko nggak dikasih snowball sama sekali. Dipegangin dan udah menelan 1 poin dead. Skypier sudah selesai. Dan apakah nanti akan terisi dari stacknya? Sekarang poin utamanya adalah dapetin 2 turtle terakhir. Kenapa? Karena itu adalah keuntungan untuk sosok seorang Hiko ketika ketinggal banget jauh sama sosok seorang Sanji. Dan bahkan di depan sana, Zarekois dapetin retribution-nya dan berhasil steal dan mendapatkan poin ke atas. Blink
mendapatkan 2 poin kill dan Han menjadi target utama mereka. Langsung ada itu dia. Sky Pisar aktif. Double kill from Hiko. Seluruh kerugian yang ada di laning dan bahkan pecahnya turret di arah bottom lane dibayar tunai. Kontan ya, tapi ini benar-benar bagus banget sih. Dimana Kid Bombanya pegangin, di sisi lain memang blingnya kena sih dari Wrath of Dryad-nya. Dan di sini Alecto final blow, Petrify-nya ujungnya kena. Cuman Hiko yang free akhirnya mendapatkan double kill. Itu baru kupertanyakan apakah stack lethality-nya akan terisi, dan benar aja. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu baik sekali untuk Team Spirit karena 2 hero farming mereka ya dalam keadaan baik-baik aja. Bener. Ingat kalau misalnya ketemu hero late game, tapi hero late game tersebut di early-nya baik-baik aja, berarti ada yang bermasalah dengan late game-mu. Ya karena ini targetingnya juga jadi bingung kan, mau tabrak ke Zaurnya atau ke Hiko-nya. Hiko oke tadi 1 kali berhasil untuk didapetin. Cuman Bisa Ul, mau coba suah foto, mau coba dapetin Karab Blink, Red of Giant dikeluarkan untuk defensif. Tapi nampaknya Kid Bomba masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Sedangkan Hiko dengan 20 stack Sky Piercer kayaknya masih harus mikir 2 kali kalau dia memaksa menuju ke arah Han. belum cukup ya. Belum, mampu belum. Harus dibonyokin dulu udah pasti biar 80, nanti oke sih, dia oke. bisa ya. 80 oke nggak Pak? Kalau 80 plus Malefic Roar. 7. Gimana itu? Itu udah best deal sih harusnya. Oke, outer middle turret bakal coba ditabrak dan Sanji-nya udah mulai gangguin juga, nyicil-nyicil dari Golden Hour yang sudah terbuka. Tapi tidak ada inisiasi berlebih lagi untuk satu sama lain, masih memaintain 1000 gold lead yang dipegang oleh Team Spirit karena lihat asuransinya ada di Zaur Egois dengan 1200 sendiri di sini. Sendirian Ul. Sedangkan containernya aja masih tertinggal 90 perak. Tapi gue tadi mempertanyakan Golden Hour. Ya. Kita mungkin melihat tidak bisa masuk. Tapi mereka memaksakan untuk dapetin turret di tengah dengan Golden Hour yang dimana akan ada turtle ketiga yang dibutuhkan oleh Hiko nih. Ya tapi ada konsil, Kid Bomba coba untuk beli waktu sembari teman-teman yang lain mau backup. Oke udah naik kapal laut. Ditutup dengan dia World Ride dari seorang Blink. Berhasil mendapatkan turtle tapi nampaknya gak ada cara untuk pulang Sanji. What the blast from Sanji. Yang hampir saja mendapatkan 1 poin kill. Letak pada Blau. 2 poin kill hilang di tangan para pasukan dari Team Spirit. 2 poin kill yang sangat penting. Sky Piercer-nya kali ini harus pecah, tapi Kid Bomba mencoba untuk menukarnya dengan 2 poin kill juga. Tapi sayangnya gak adil Ul. Ya ini gak adil sama sekali sih pastinya, dan bahkan outer middle turret bisa aja ditabrak lagi. Tapi untungnya ada Ying yang bisa sigap langsung nge-clear. Tapi Kid Bomba ini menjadi sebuah permasalahan loh. Dia selalu bisa pisahin ada pemain-pemain dari Yangon Galacticos yang lain di belakang. Iya. Dia tempelin semuanya, dan ini dia replaynya. Hani memang dapetin turtle, tapi kepegang. Kid Bombanya pegangin Blazing Duet plus Flicker, langsung ngincer ke arah backline. Tapi memang Sanji dapetin Hiko, tapi BMI-nya ditungguin tadi dengan Kid Bomba sampai akhirnya ya udah Kid Bomba mau tumbangin gimana dengan damage dari Eudora yang masih minim. Wah, tapi Sanji sih gue akuin emang pemain cloud dia. Ya dia berani banget sih. Dia berani banget, dia main cloud banget, dia tahu cara damage dealernya, bahkan dia angkat Blink, really. Untungnya dengan Dead Sonata yang tidak terlalu sakit dan juga stack Sky Piercer yang tidak terlalu memadai, membuat para pasukan dari tim Yangon Galacticos nggak kehilangan Blink dalam sekejap mata. Benar, tapi dari Yangon Galacticos, window mereka untuk cari winning condition ini masih cukup terbuka ya. Mereka punya 2 potensi untuk bisa ngejalanin lane jauh nantinya. Harusnya bisa di Ying ataupun dari Sanji. Untuk tutup ke arah belakangnya juga bisa nanti. Dan ini yang ngedistract kan, mau nggak mau harus ada yang dikirim untuk ngejalanin lane jauhnya lagi. Dan cukup berat nantinya kalau misalkan udah menginjak ke arah late game. Kalau misalkan sendirian dari Team Spirit ya. Ya, tapi lihat ada suah foto kembali untuk memberikan poking damage. Aku cukup mempertanyakan Zaura Egois. Terlalu bebas farmingannya loh. Terlalu bebas farmingannya, bukan hanya segi poin kill. Memang 1, tapi farmingnya dia sampai bisa mengungguli Han hingga 3 level. Ini akan bermasalah di netral objective retribution. Walaupun memang ini head to head yang timpang ya dari bisa dikatakan damage dealer di jungler plus tank jungle. Sanji masuk, really? Dia nggak pakai purify. Bling-bling. Keangkat dan dia terkena dari Mountain Shocker. Kelar cerita. Ya visionnya juga jadi jelas ya sebenarnya dengan Mountain Shocker. Tapi kali ini Oke, dipasang ke belakang Han. Masuk terlalu dalam, jangan lupakan Han, pemegang power retribution. Tidak boleh ter-takedown. Dan para pasukan dari Team Spirit mereka melupakan ke arah low terlebih dahulu. Mereka mesti fight, Sanji Blazing Duet terlalu sakit. Tapi di depan sana double kill. Di tengah perpasukan dari Team Spirit dan Hiko. Berhasil mendapatkan Mania. baru aja dibahas tadi mana Hiko Mania. Dan ini dia Maniac yang didapatkan oleh Hiko. Even pun Lordnya didapetin oleh Yangon Galacticos itu nggak jadi masalah karena lihat
bayaran yang bisa didapetin sama tim Spirit ini sangat-sangat mahal. 4 pemain plus juga 2 turret di lini tengah. Yes, dan Holy Defense, jangan lupa itu camkan. Holy Defense yang malah rugi di tangan dari Yangon. Dan ini dia yang memang udah dipecah belah juga kan. Dibuka Alecto Final Blow, diacak-acak dengan Blazing 2 tapi semuanya buyar. Ini kalau nggak salah ada Flash Theosis. Iya, buat Sawo itu yang akhirnya jadi kalkulasi yang tidak maksimal juga. Untuk adanya shield dan akhirnya Maniac Hiko punya posisi yang bagus banget. Dan akhirnya Lord yang didapetin sama Yangon Galacticos tidak berujung keunggulan untuk mereka. Malah Rugi berbalik, banget. terbalik. Berbanding terbalik dari mulai pertama Lord. Ya, Itu dapetin 1, tukernya pertama 4. iya. Holy Defense, 2 turret. 2 turret. Apa yang diuntungkan dari segi Lord 1 yang Lord yang benar-benar masih imut, masih kecil. Iya, plus juga ini Zaur gak bisa dipegangin sih. Dia udah level 15 tadi di bawah menit ke-10. Yes, benar banget. Full farmingnya, well kalau kata orang. Dan bahkan di depan sana, lihat, digerogotin turretnya. Bahkan yang punya power split push seperti Benedetta, dia nggak bisa mainkan minionnya karena tim Spirit rotasinya terlalu kencang. Ya, dan itu dia nggak bisa di 1v1 kayaknya dari pemain-pemain tim Spirit. Lebih ke ya udah mereka grouping lagi, mereka bisa mungkin jalan yang jauhnya minimal berdua nanti. Tapi di freeze terlebih dahulu untuk minionnya. Mau nggak mau ngebuat dari Yangon Galacticos dengan kehilangan banyaknya resource dari segi jungle. Mereka harus maju lagi, ngedapetin minion demi minionnya. Dan kita akan mengintip untuk bagaimana damage dealt memang dipegang sama Kaize. Tapi itu memang poke terus-terusan aja. Tanpa ada point kill yang pasti juga bisa didapetin sama Yangon Galacticos. Yes, udah mulai terlihat kali ini besar sekali ya Ul. Kita lihat di sini. Udah mulai membuat sebuah perkiraan. Ya. Udah mulai coba direkam terlebih dahulu gameplaynya akan seperti apa. Tapi kira-kira ini bakal ada swafoto nggak ya dari Sawo? Swafoto kayaknya nggak ada, tapi cuek kalau mentang-mentang malam minggu Loh. di Paris. MSC Dead. MSC EWC Dead. EWC Dead enak banget ya guys. Sorry, jomblo jangan ngiri di kolom komentar. Jadi langsung aja kita balik ke Line of Dawn. Ya. Jempol sudah ditunjukkan tentunya. Untuk para pasukan dari tim Spirit kayaknya nih Ul yang udah siap untuk kontes terhadap Lord yang kedua. Iya, dan selalu ya masif banget perbedaan kalau siapapun yang lagi unggul. Walaupun tadi early-nya masih kalau kata Bude unda-undi. Unda-undi. Iya, tapi sekarang tim Spirit lagi maintain nih. 7.000 dan harusnya ini nggak akan ada kontes dari Yangon Galacticos karena cukup berbahaya. Tapi Han, Wah. hati-hati loh, itu masuk kalau misalkan ditubrukin sama Kit Bomba bisa hilang momentum nih. Itu dia swafoto lagi. Dua foto ya, Sawo foto gitu. Sawo foto yang bikin para pasukan dari tim Yangon gak berani masuk, takut dipoto. Flicker. Oh really? Wah, dia ngindarin ini tuh stack dari Lantern Flare yang hampir aja bisa ngangkat ke dia daripada ada resiko dia tumbang di saat lagi defense. Ya udah flicker aja. Oke, berarti tandanya tidak ada skill escape kecuali BMI. Iya. Sekarang gimana caranya dia masuk nggak boleh lewat tengah lagi berarti. Sanji nggak selamanya kok ngedeal damage itu dari tengah, bisa dari samping Bisa dari angle-angle yang lain ya. Angle yang lain selama Blazing Blade masih kena, masih cukup. Nah itu cicilannya udah mulai kerasa. Udah cukup. Dan bahkan Lord di tengah memasuki base turret tanpa adanya Holy Defense di menit ke-13. Terpasukan dari tim Spirit, mereka mulai mencoba untuk membiarkan 2 base turret didapatkan secara bersamaan. Lihat, mereka dapetin tengah dengan Lord secara bersamaan dan mereka biarkan di atasnya sekarat. Council Gaming memaksa untuk ke siapa? Karena kayaknya para pasukan dari tim Spirit, mereka masih jauh di belakang deh, Ul. Iya. Main course-nya di top lane. Oke, masih menunggu lagi untuk bagaimana wave minion akan dihantarkan oleh tim Spirit menuju ke arah base top turret. Oke, top base turret. Ini adalah main course utama mereka. Deadson atau memukul mundur para pasukan dari tim Yangon Galacticos. Dan ternyata mereka mau lebih. Tidak cepat puas. Dan base turret bottom lane ompong semua kalau didapatkan. Harusnya dapat sih. Dan instan langsung dengan seperempat darah dari base turret. Ya, masih ada wave minion berikutnya yang bakal coba untuk kembali kah dimaksimalkan, tapi sepertinya tidak. Gak mau terlalu terburu-buru, sabar dulu lagi, tarik mundur dan lihat perbedaannya Bang Oji lagi-lagi ke seangka 2 digit. Oke, 10.000. bagi-bagi lagi tentunya untuk tim Spirit. Tapi kita berarti ini game ke berapa nih? Game ke... 4 tuh. 4 ini 1, 2, 3, 4. Game keempat plus 3 tadi 7. Iya, 7. Bedanya 10.000 semua loh. Waduh, 70.000 Serem gak sih? tuh bagi-bagi. Walaupun dapat cepe-cepe sama orang mah berasa.
Masih ya kepikiran di situ ya. Tapi memang ini damage dari Hiko juga udah gak main-main ya. Dengan adanya Malefic Roar, Death of Despair itu dua-duanya ada juga di damage dealernya di Zaur Egois. Oh, tapi gue sih mikirin Zaur Egois ini tidak ada siapapun dari tim Young Galacticos yang bisa menangkap Zaur Egois. Benar. Kita ngomongin ke arah Eudora Kaize. Dia mau nggak mau kalau dapetin seorang Zaur, satu kalkulasinya harus tepat dan itu harus keluar flicker. Ya. Kalau kena Traceless, ya udahlah Ul, flickernya itu, aduh my god, baru ngomongin flicker, Hiko-nya dapetin 1 poin kill out of nowhere dan mereka mencoba untuk mendapatkan blink, damage-nya terlalu sakit, dapat didapatkan oleh Hiko. Wow, Ul ini tandanya akan menjadi poin stacks kayak besar 70-an nih. Harusnya, dan bahkan kali ini Team Spirit mereka mau endgame. Lagi memasah menuju ke late game. Golden Hour di arah belakang menuju ke arah target dan fokus ke arah pesta langsung belah. Ini udah drop saja for defensive. Fokus ke arah pesta. Sang naga berhasil mendapatkan match point.